amalan-amalan ibadah di waktu sore hingga menjelang malam. Yang pertama, ketika waktu sholat asar tiba, maka persiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat bardain, niscaya akan masuk surga. Maka dikatakan kepada periwayat hadis, apa itu bardain? Ia menjawab, waktu subuh dan asar. Yang kedua, membaca Al-Quran dan berzikir, khususnya zikir sore. Hal ini bisa dilakukan di masjid atau di rumah dan tempat lainnya yang tidak dilarang. Yang ketiga, mendengarkan nasihat dan kajian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid, tidaklah ia pergi melainkan untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang umroh lagi sempurna hajinya. Yang keempat, membuat kajian keluarga untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah serta hukum-hukum Ramadan, atau mendengarkan radio Islami atau membaca buku dan majalah Islami. Yang kelima, membantu mempersiapkan hidangan berbuka puasa bersama keluarga, atau ikut berpartisipasi memberikan hidangan makanan kepada orang yang akan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Yang keenam, menyibukkan diri dengan banyak berdoa sebelum datang waktu maghrib untuk berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang ketujuh, menyegerakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang kedelapan, memulai buka puasa dengan kurma. Jika tak ada kurma, maka dengan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berbuka, maka mulailah dengan kurma. Bila tidak ada, maka berbukalah dengan air, karena air itu suci. Setelah mencicipi hidangan berbuka puasa, maka kita dianjurkan untuk berdoa, Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah kerongkongan. Semoga mendapatkan pahala insyaallah. 9. Berbuka secukupnya dan tidak makan secara berlebihan karena dapat menimbulkan rasa malas dan berat dalam beribadah. 10. Bersegera mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. 11. Jika dirasa sudah cukup makan dan beristirahat, segeralah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Aisyah dan sholat tarawih secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai dengan selesai, maka akan dicatat baginya pahala sholat sepanjang malam. Hal ini merupakan anjuran agar kita mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti jamaah bersama imam hingga selesai. Wallahu a'lam. Ya rahmatallah.